Definisi aliran-aliran hukum. Membicarakan aliran-aliran dalam ilmu hukum, teori berarti membicarakan kembali pemikiran-pemikiran hukum yang telah muncul sejak kerajaan Yunani dan Romawi beberapa abad yang lalu. Hal ini merujuk pada berbagai paradigma atau tradisi pemikiran yang mengarah cara kita memahami dan menerapkan hukum. Jenis-jenis aliran hukum terbagi beberapa. Yang pertamanya ada aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, jurisprudensi sosiologi, realisme hukum, dan kajian hukum kritis. Tujuan dibentuknya aliran hukum yang pertama ada hukum alam, yaitu mencari keadilan universal dan abadi berlandaskan pada prinsip moral yang dianggap berasal dari Tuhan atau akal manusia. Aliran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma yang lebih tinggi. Yang kedua ada hukum positif, yang dimana menekankan kepastian hukum dan menerapkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang jelas dan terstruktur terlepas dari nilai moral. Yang ketiga ada utilitarianisme, fokus pada manfaat sosial di mana hukum dirumuskan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi jumlah orang banyak. Yang keempat ada hukum sejarah, yang dimana menekankan pentingnya konteks sejarah dalam pengembangan hukum dengan tujuan untuk memahami evolusi hukum, sering perubahan sosiologi dan budaya. Keempat ada jurisprudensi, bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam penerapan hukum melalui analisis kasus dan prinsip-prinsip hukum yang ada, sehingga membantu dalam penegakan keadilan. Yang ketiga ada realisme hukum, mengutamakan penerapan hukum dalam praktis sehari-hari dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai norma abstrak. Yang ketujuh ada hukum kritis, berusaha mengungkap ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada dan mendorong reformasi dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan instan. Berikut ini ada beberapa penjelasan berdasarkan pendapat para ahli. Aliran hukum alam, tokoh ahli pertama ada Hugo Grotius. Hugo sering disebut sebagai Bapak Hukum Internasional, adalah tokoh penting dalam aliran hukum alam yang nasional. Menurut Grotius, sumber hukum utama adalah rasio manusia, bukan Tuhan. Oleh karena itu, ia melakukan sekularisasi hukum alam, menghapus dominasi agama atau otoritas kekuasaan negara. Grotius berargumen bahwa hukum alam harus didasarkan pada kemampuan berpikir logis manusia, bukan hanya pada interpretasi teologis. Tokoh ahli kedua ada Thomas Aquinas, adalah tokoh utama dalam aliran hukum alam yang irasional. Ia membagi hukum menjadi 4 jenis. Yang pertama ada lex athena, rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, dan lex divina, bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ketiga ada lex naturalis, hukum alam mencerman dari lex athena. Terakhir ada lex positiva, penerapan lex naturisme dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Aquinas, hukum bersumber langsung dari Tuhan dan berlaku universal dan abadi. Manusia hanya perlu menaati hukum yang telah ditetapkan. Kedua, aliran hukum positif. Yang pertama ada John Austin. Austin menegaskan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi. Ia berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang sah, dan semua norma hukum harus bersumber dari otoritas tersebut, tanpa batas hukum dan moralitas atau nilai-nilai lainnya. Yang kedua ada Hans Kelsen. Kelsen mengembangkan teori hukum tata hukum murni yang menekankan antara hukum dan moral.
Ia berargumen bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang diatur secara hierarkis, di mana setiap norma bersumber dari norma yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau norma. Ketiga ada aliran utilitarianisme. Tokoh adalah Jeremy Bentham mendefinisikan utilitarianisme sebagai prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dianggap baik jika dapat memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin. Orang ingin mengemukakan bahwa utilitarianisme adalah karakter dalam objek yang menghasilkan manfaat atau mencegah kerugian dengan fokus pada kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. John Stuart Mill yaitu mengkritis dan memperluas pandangan Bentham dengan menekankan pentingnya kualitas dari kebahagiaan, bukan hanya kuantitas. Ia berargumen bahwa tidak semua kesenangan memiliki nilai yang sama. Kesenangan intelektual dan moral lebih tinggi daripada kesenangan fisik. Mill menekankan bahwa tindakan yang baik adalah yang meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. 4. Aliran sejarah. Francis Calvin 1779 sampai 1861 adalah seorang ahli hukum Jerman yang dikenal sebagai pelopor mazhab sejarah dalam ilmu hukum. Calvin berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sejarah masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum berkembang secara organik dari tradisi dan kebiasaan masyarakat, bukan hanya sebagai hasil dari keputusan legislasi atau otoritas negara. Menurutnya, hukum adalah cerminan dari jiwa suatu bangsa dan harus dipahami dalam konteks sejarah serta berkembang sosialnya. Pandangan ini berimplikasi bahwa setiap sistem hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat tersebut, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan relevan. Kedua, Roscoe Pound 1870 sampai 1968 adalah seorang ahli hukum, filsuf hukum Amerika yang juga memberi kontribusi penting terhadap pemikiran tentang aliran sejarah. Pound mengembangkan teori sosiologi hukum di mana ia menganggap bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berargumen bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, aliran sejarah menurut Pound mengakui pentingnya mengevaluasi hukum dalam konteks perubahan sosiologi yang lebih luas, serta bagaimana nilai-nilai historis mempengaruhi pembentukan norma-norma hukum saat ini. 5. Jurisprudensi sosiologis. Francis Calvin 1779 sampai 1861 adalah seorang ahli hukum Jerman yang dikenal sebagai pelopor mazhab sejarah dalam ilmu hukum. Calvin berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sejarah masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum berkembang secara organik dari tradisi dan kebiasaan masyarakat, bukan hanya sebagai hasil dari keputusan legislasi atau otoritas negara. Menurutnya, hukum adalah cerminan dari jiwa suatu bangsa dan harus dipahami dalam konteks sejarah serta berkembang sosialnya. Pandangan ini berimplikasi bahwa setiap sistem hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat tersebut, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan relevan. 2. Roscoe Pound
1870 sampai 1964 adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Amerika yang juga memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran tentang aliran sejarah. Von mengembangkan teori sosiologi hukum di mana ia menganggap bahwa hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berargumen bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosiologi dan budaya serta mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, aliran sejarah menurut Paul mengakui pentingnya memahami evolusi hukum dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas serta bagaimana nilai-nilai historis mempengaruhi pembentukan norma-norma hukum saat ini. 6. Realisme hukum. Oliver Wendell Holmes 1841 sampai 1935 adalah seorang hakim dan filsuf hukum Amerika yang dikenal sebagai salah satu pelopor realisme hukum. Ia berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang tertulis, tetapi sebagai hasil dari keputusan yang diambil oleh hakim dalam praktik sehari-hari. Holmes menyatakan bahwa semua hukum adalah hukum yang dibuat oleh hakim, menekankan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan realitas sosial dan harus dipahami dalam konteks situasi konkret. Pandangannya ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat berdasarkan pengalaman dan praktik nyata, bukan sekadar teori atau doktrin yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. 2. Karl Level 1833 sampai 1962 adalah seorang tokoh penting dalam aliran realisme hukum yang juga merupakan salah satu pendiri American Legal Realism. Ia berargumen bahwa hukum tidak dapat dipisah dari konteks sosial dan budaya di mana ia diterapkan. Level menolak pandangan positifme yang menganggap bahwa aturan hukum dapat menyelesaikan semua kasus tanpa mempertimbangkan fakta-fakta konkret. Ia menekankan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada realitas yang ada dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kasus tersebut. Dengan demikian, Level menganggap bahwa pemahaman tentang hukum harus melibatkan analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya berdasarkan teks undang-undang. 7. Kajian hukum kritis. Roberto Unger adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan critical legal students. Ia berargumen bahwa hukum harus dipahami sebagai produk dari konflik sosial dan bukan sebagai sistem yang netral. Menurut Unger, hukum seringkali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada, sehingga tidak dapat dipisah dari konteks sosial, politik, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk menciptakan keadilan dan mengatasi ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangannya, penting untuk mengkritik norma-norma hukum yang ada dan mempertanyakan bagaimana hukum dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih adil. 2. Keir David Kris juga merupakan tokoh penting dalam aliran kajian hukum kritis. Ia menekankan bahwa hukum liberal sering kali berfungsi untuk memperkuat kepentingan kelompok-kelompok dominan sebagai kapitalis dan menindas kelompok-kelompok yang lemah. Keynes berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia mengkritik pandangan tradisi yang menganggap hukum sebagai alat netral untuk mencapai keadilan dan menegaskan
dan menegaskan perlunya analisis kritik terhadap bagaimana hukum diterapkan dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh sistem hukum tersebut. Kesimpulannya adalah setiap aliran hukum memberikan perspektif unik tentang tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat, menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami kompleksitas hukum. Dengan memahami berbagai aliran ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik terhadap sistem hukum, memastikan bahwa penerapan dan pengembangan hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga konteks sosial, budaya, dan etika yang luas. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you, the place that no